Tadi disebutkan dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama Nabi sebutkan la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Bagaimana kalau seandainya kita sakit? Ya sakit kan nggak mesti harus diruqyah. Sakit kan bisa kita berobat ke dokter atau minum obat atau yang lain kan bisa. Atau dengan herbal. Nggak mesti harus dengan ruqyah kan. Ikhtiar tetap ada, ikhtiar tetap ada. Cuma sekarang ini seolah-olah setiap orang sakit mesti dengan ruqyah. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Sampai ada daurah ruqyah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang ini. Yang seperti ini. Bahkan yang nggak ngerti agama sama sekali juga ngeruqyah. Bacanya belum benar udah ngeruqyah. Orang ruqyah salah satu ikhtiar pengobatan. Bukan satu-satunya. Ini sekarang apa aja orang berbuat ruqyah. Orang berbuat maksiat di ruqyah. Anak nakal di ruqyah. Ya kalau anak nakal kan dilihat ini sebagai cobaan, ujian yang pertama itu. Yang kedua dilihat pendidikan orang tuanya. Atau yang ketiga dilihat mungkin orang tuanya dulunya nakal, sehingga anaknya nakal. Yang keempat juga dia nggak perhatian bagaimana untuk mendidik anak ini supaya jadi anak yang saleh. Cobaan memang. Tapi semua apa-apa kembalinya kepada ruqyah. Ini nggak benar. Semua ke ruqyah. Yang paling penting mendakwakan dakwah tauhid. Jadi yang selalu diingatkan kepada umat pendidikan tentang tauhid, bimbingan tentang tauhid, pengajian tentang tauhid, tabligh akbar tentang tauhid, semua kajian tentang tauhid. Itu yang harus diulang-ulang ribuan kali. Bukan sebenarnya ruqyah, ini ruqyah, ini ruqyah. Yang ruqyah juga nggak paham tentang tauhid. Tentang anggapan tentang sial atau menganggap sesuatu itu berkah, bagaimana? Sial atau menganggap sesuatu itu berkah atau beruntung, itu harus ada dalil. Kita nggak boleh mengatakan ini air ini barokah atau benda ini barokah atau hari ini barokah, kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau enggak ya orang nanti banyak berbuat kesyirikan. Sampai nanti kobokan bekas kiai atau bekas habib barokah lagi. Kobokannya barokah, la haula wala quwata illa billah. Dari mana? Itu bukan barokah, bikin penyakit. Jadi ini harus bukan dalil. Mana dalilnya mengatakan barokah? Kalau Nabi Muhammad SAW betul barokah untuk Nabi aja. Tapi tidak untuk sahabat. Nabi aja SAW sendiri. Jadi apa yang Nabi minum diperbutkan oleh sahabat. Nabi berwudu diperbutkan oleh sahabat. Nabi buang riak diperbutkan oleh sahabat. Barokah untuk Nabi SAW saja. Sampai rambutnya pun dipakai untuk mengobati orang sakit. Keringatnya dijadikan minyak wangi. Untuk Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak untuk yang lain. Dan itu riwayat yang sahih. Dan semua athar Nabi sudah hilang. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi untuk sahabat nggak pernah ada sahabat orang datang kepada Abu Bakar melakukan demikian, nggak pernah ada. Atau kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, nggak pernah ada. Radhiyallahu ajma'in. Nah, sekarang datang orang-orang belakangan seperti itu, dipegang sorbannya supaya barokah, dipegang bajunya dari belakang supaya barokah, terus segala macam. Ini nggak boleh. Ini akan membuat dia tambah sombong, menganggap dia segala-galanya dan syirik, jatuhnya kepada syirikan. Apakah bisa kita ini belajar ruqyah? Antum jangan belajar ruqyah, belajar tauhid. Belajar ruqyah lagi. Tauhid. Sekarang ini jadikan sebagai mata pencarian. BRC Bekam Ruqyah Center. Enggak benar. Padahal upah Bekam kata Nabi upah yang paling jelek, khabith kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram. Sebagian lagi mengatakan tidak haram, tapi jelek. Kok kita mau cari yang jelek? Cari yang halal banyak kok, yang halal, yang bagus, yang thayyib. Kenapa cari yang jelek? Kita ini memang latah ya, ikut-ikutan. Semua orang buka ruqyah, Bekam, semua ikut Bekam.
La haula wala quwwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia antum belajar, menuntut ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya. Bukan usaha-usaha yang seperti ini. Dan rata-rata yang sudah bekam atau ruqyah yang seperti ini, antum lihat nggak pernah ngaji lagi. Dianggap sudah khatam Quran, udah nggak perlu ngaji lagi. Antum lihat nggak pernah ngaji lagi. Akhirnya tambah jauh. Antum lihat bikin daurah, bukan daurah tauhid, daurah apa? Ruqyah. Ini orangnya perlu diruqyah orang ini. Jadi mau bikin daurah tauhid, kok daurah ruqyah? Enggak ada ulama bikin daurah seperti itu. Enggak ada ulama salaf, kan mencontoh fi'lus salaf, ada apa enggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah, banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah, likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian. Cuma jangan berobat dengan yang haram. Berarti berobat dengan apa saja boleh. Cuma jangan yang haram. Jadi disebutkan bahwa syirik kecil itu riya. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari riya? Ya, ini memang sulit, tapi kita wajib menghindarkan dari riya. Dan kita harus ingat bahwasanya kita dalam beramal itu karena Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan juga apa manfaatnya? Yang memiliki ganjaran pahala Allah, yang memiliki siksa Allah, yang memiliki sorga Allah, yang memiliki neraka Allah. Kenapa dia berbuat karena manusia? Kenapa ingin dilihat oleh manusia? Kenapa ingin dipuji oleh manusia? Enggak boleh. Kita semua lakukan karena Allah. Manusia enggak memiliki apa-apa, enggak punya ganjaran, enggak punya pahala, enggak punya sorga, enggak punya neraka. Jadi itu diantara cara mengobatinya, kita harus beramal semata-mata karena Allah. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Sekarang bagaimana? Kalau dia berbuat syirik terus menerus sampai dia meninggal dunia, apakah dia bisa masuk surga? Ya nggak bisa orang berbuat syirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ketahuilah, sungguhnya orang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk mana? Sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang zalim tidak ada penolong. Jadi orang berbuat syirik yang dia terus menerus memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan enggak sempat dia tobat, tempatnya kata Allah di neraka. Allah menyebutkan demikian, Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, meskipun kita berbeda-beda jalannya, tapi tujuannya satu, benar atau tidak? Ini syubhat, ini penyimpangan, ini sesat. Ahlul bidah mengatakan demikian, jalan yang kami tempuh benar. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73, 72 masuk neraka, masuk surga. Kita harus cari satu ini, ya Al-Quran wa Sunnah al-Fahmis Salaf. Nggak bisa dibenarkan ada jalan yang lain. Karena Allah menyebutkan tidak boleh mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Allah sebutkan demikian dalam surah An-Nisa ayat yang tadi ayat berapa? 115. Kalau orang tua mengajarkan kita untuk berbuat bid'ah, boleh nggak kita ikut? Nggak boleh. Kan nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat dalam kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Jika seorang laki-laki muslim dia mencintai wanita kafir dari ahlu kitab untuk dinikahi, bagaimana? Apa enggak ada wanita muslim yang lain? La haula wala quwwata illa billah. Mencintai orang wanita kafir
Kan dia jelas kafir, nggak boleh kita mencintai orang kafir, nggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab, apakah bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Yang ketiga, ketika dia menikahi wanita ahli kitab, orang kafir ini, apakah bisa dia mendidik anaknya di atas Islam yang murni? Nggak bisa. Jelas kalau kita lihat kondisi yang sekarang, yang berpengaruh siapa? Perempuan, istri. Atau yang udah ngaji. Ya, yang udah ngaji juga kadang-kadang istrinya lebih berkuasa daripada suaminya. Suaminya samina wa ata'na sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat ada. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang udah ngaji kalah sama istrinya. Apalagi ini mencintai wanita Alkitab, nggak boleh kawin dengan Alkitab. Dengan orang kafir. Mereka musyrik, kafir. Wanita muslimah banyak. Yang solehah banyak. Kenapa nggak pilih yang seperti itu? Karena kita ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita ingin anak-anak kita semua soleh dan solehah. Dan kita ingin menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Kalau istrinya kafir, gimana menjadi orang bertakwa? Jadi pemimpin. Dan bahkan berat tanggung jawabnya dia di hari kiamat nanti. Kenapa dia tidak mengajak istrinya masuk ke dalam agama Islam? Berat itu. Dan kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ketika dia menikahi wanita Alkitab itu, wanita ini yang punya kekuasaan. Akhirnya apa? Murtad gak suaminya? Murtad banyak, ribuan sudah di Indonesia ini. Yang wanitanya Alkitab, lakinya Muslim, kemudian nikahi Alkitab, kemudian si laki jadi murtad. Begitu juga kebalikannya, nggak boleh laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, nggak boleh. Ada yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat apa? Di saat akad nikah. Habis itu kafir lagi. Makanya cari yang saleh, laki-laki yang saleh dan wanita yang salehah. Tentunya orang yang beriman. Bagaimana untuk wanita mendahulukan berbakti kepada orang tua atau kepada suami? Kan dia sudah menikah. Dia sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti kan orang tua itu sudah menyerahkan kepada siapa? Kepada suaminya. Makanya seorang wanita dia wajib ada wali. Syarat menikahnya wanita harus ada wali. Walinya adalah orang tuanya. Nah, orang tua sudah menyerahkan kepada si suami, sudah diserahkan. Berarti yang wajib tanggung jawab dunia akhirat, siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Makanya kewajiban yang terbesar kepada suaminya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak berbakti pada orang tuanya. Tetap dia bantu orang tuanya, dia jenguk orang tuanya, dia tetap berbuat baik pada orang tuanya. Dan suami jangan melarang ketika si anak ini, maksudnya si istri ini mau berbuat baik pada orang tuanya, suami justru mendukung. Tetap tidak boleh, artinya dia meninggalkan kewajiban kepada suami dan mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Bagaimana hukum takfir muayyan kepada mereka yang minta sesuatu kepada penghuni kubur? Apakah ada udzur bil jahal? Iya, ini dijelaskan oleh para ulama. Apakah sudah sampai hujah belum kepada mereka? Secara umum, kita dalam berbicara secara umum, orang yang beribadah atau meminta kepada kubur, kepada selain Allah, hukumnya musyrik, kafir secara umum. Tapi ta'yin orang tertentu, ya kembali ada hujah atau tidak, sampai hujah atau tidak. Sampai dia paham tentang hujah itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hujah ini penting, kalau tidak, ya kalau kita lihat, ya kita mengkafirkan semua orang yang ada sekarang ini. Maka udzur bijal dibahas panjang lebar oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membahas tentang masalah ini dalam Majmu' Fatawanya di juz yang kedua. Saya tinggal bersama ipar saya sudah 10 tahun dan saya mencari uang dari tempat yang haram. Bagaimana? Ya kita harus tinggalkan. Kalau udah tahu itu tempat haram, masa kita terus tetap hidup dengan uang yang haram? Makan dari barang yang haram. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka yang lebih patut bagi dia. Jadi jangan sekali-kali kita
menganggap remeh sesuatu perbuatan yang haram atau maisha mata pencarian yang haram, nggak boleh. Kita cari yang halal banyak, ribuan yang halal, ribuan. Dan kita nggak usah malu. Atau dia sebagai seorang penuntut ilmu, seorang dai, dagang, nggak ada masalah. Yang nggak boleh apa? Minta-minta kepada manusia, mengharap manusia, nggak boleh. Ya antum tanya, jangan membawakan syubhat-syubhat dari orang lain, gak ada manfaatnya. Syubhat itu dihilangkan, syubhat itu ditutup, jangan disebarkan, jangan ditanyakan. Apakah bisa batal orang-orang yang dia menjelek-jelekan agama Islam, menyanjung agama yang lain? Ya bisa batal. Menghina agama Islam membatalkan keislaman, tapi ini tetap kembali sudah sampai hujah atau belum kepada dia. Dan dalam kondisi yang bagaimana dia berbuat demikian, kadang-kadang juga karena kebodohan atau mungkin karena kondisi dia sedang marah atau yang lainnya. Bagaimana kalau dulu saya belum paham tentang agama, saya pernah berbuat syirik? Ya wajib taubat sekarang ini. Taubat dengan taubatan nasuha. Tadi disebutkan bahwa kita nggak boleh mencintai orang kafir, meskipun orang tua kita. Lantas bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, boleh atau tidak? Boleh. Karena Allah menyebutkan dalam surah Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan adalah kamu bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Seorang anak secara umum, secara fitrah, ya dia ada kecintaan kepada orang tuanya. Tapi nggak boleh dia mencintai kekafiran orang tuanya atau membantu orang tuanya, mengantar orang tuanya ke gereja, nggak boleh. Dia secara fitrah, namanya anak dilahirkan oleh orang tua, ya ada kecintaan kepada orang tuanya. Dan ini tidak berpengaruh kepada imannya. Kecuali kalau dia mencintai, mendukung kekafirannya. Mengantarkan dia ke gereja, mendukung acara-acara yang kufur, yang syirik, gak boleh. Seperti itu. Saya punya saudara, ngajinya aneh. Puasa setiap bulan, puasa setiap hari. Kemudian tidak boleh makan-makan yang enak seperti daging. Kiainya bisa mendatangkan angin sejuk dalam waktu limit. Oh ini wali syaitan ini. Ini wali syaitan. Nggak ada yang bisa seperti ini. Yang bisa mendatangkan tentang bisa berjalan di atas angin, mendatangkan angin hanya satu nabi. Siapa? Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan untuk Nabi Sulaiman. Atau Nabi Muhammad nggak bisa seperti itu. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman khusus saja. Ini pengajian seperti ini nggak boleh puasa dahar setiap hari, nggak boleh. La sama man sama dahar, kata Nabi. Nggak puasa orang yang puasa terus menerus, nggak boleh. Nabi puasa yang dibolehkan Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbuka sehari. Puasa apa namanya? Daud. Ya Nabi selalu mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Tapi kemudian kiainya bisa mendatangkan ini nggak boleh. Ini mesti minta tolong kepada siapa? Jin. Dan memang ada dukun-dukun, tukang sihir yang mereka dianggap di Indonesia ini kan dukun, tukang sihir kadang-kadang dianggap sebagai kiai. Minta tolong mereka kepada siapa? Jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dalam surah Al-Jin. Di antara manusia dia minta tolong dan berlindung pada jin, maka jin bertambah sombong dan manusianya bertambah takut. Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sholat pada malam nisfu Sya'ban? Gak ada. Tidak ada. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang dia ada-adakan. Gak ada. Puasa nisfu Sya'ban dan juga sholat nisfu Sya'ban nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah. Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW dan nggak ada juga contoh dari para sahabat.
Ada sebagian penuntut ilmu beranggapan bahwa gelar itu penting. Seperti MA, doktor. Supaya kalau dengan gelar ini kita bisa mencari uang. Loh, antum menuntut ilmu untuk mencari uang, untuk beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk mencari dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, kata Nabi apa? Tidak akan mencium aroma sorga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi aradna dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu yang mestinya karena Allah tapi dia belajarnya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Hadisnya bisa antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Sorga. Antum lihat hadisnya di situ. Apakah boleh orang itu habis sholat Jumat, sholat zuhur? Ini perbuatan beda, nggak ada dari Nabi. Nabi nggak contohkan. Ya sholat Jumat itu sholat Jumat. Nggak ada habis Jumat sholat zuhur, nggak ada. Saya sebagai security kadang-kadang saya dikasih hadiah sama customer, boleh atau tidak? Ya boleh, kalau tips nggak ada masalah, nggak ada syarat apa-apa, diberikan hadiah semua orang boleh terima. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Yang saya tanya tentang zikir yang dimaksud apa? Ya zikir sesudah sholat subuh. Yang kedua zikir pagi. Yang ketiga baca Al-Quran. Itu yang karena Al-Quran masuk dengan zikir. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran juga termasuk zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikir dan kami yang menjaganya. Apakah hukum sholat nisfu Sya'ban dan minum air Yasin dan minta berkah? La haula wala quwwata illa billah. Tadi sudah sebutkan sholat nisfu Sya'ban enggak ada. Itu termasuk bid'ah dan para ulama sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban, perayaan nisfu Sya'ban, sholat alfiyah ya, 100 rakaat, baca qul 10 setiap rakaat. Ini bid'ah, enggak ada dari Nabi SAW, enggak ada dari sahabat. Enggak ada. Kemudian juga minum air Yasin. Gak ada air Yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air Yasin. Dan juga mengkhususkan baca surah Yasin gak pernah ada dari Nabi SAW. Semua riwayat tentang keutamaan surah Yasin, mendapatkan ini semuanya hadisnya dhaif dan juga sebagiannya adalah maudhu. Saya sebutkan di buku saya Yasinan, bukan asinan. Yasinan saya sebutkan di buku saya Yasinan tentang ada hadis yang berkaitan dengan surah Yasin. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah? Tidak bid'ah. Ini berdasarkan istiqra'. Dengan kita melihat ayat-ayat dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang tauhid. Dan kalau kita lihat ya dari orang-orang hizbi dan haraki ini, dia tidak mau mengikuti dakwah tauhid, tapi dia ingin membatalkan ini tentang pembagian tauhid. Kita sebutkan tentang wajibnya mendakwakan dakwah tauhid, mereka nggak mau. Mereka cari supaya batal tentang dakwah ini. Bagaimana caranya? Dikatakan nggak ada dalilnya. Semua yang mereka kerjakan rata-rata ada dalil nggak? Nggak ada. Tapi pikiran ini yang jelas ada dalilnya dari Al-Quran, dari mulai surah Al-Fatihah aja ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Malik Yaumiddin seterusnya tentang tauhid, tentang rububiyah, uluhiyah ada. Dan ini tentang bantahannya yang mengatakan pembagian tauhid ini bid'ah sudah dibantah oleh Syekh
Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad tentang masalah ini dibantah oleh beliau dalam satu buku. Apakah saya berdosa kepada orang tua? Orang tua saya hari ini ada urusan yang penting, tapi motornya saya pakai buat ngaji. Mestinya besok-besok antum kalau mau datang ngaji, orang tua perlu kepada motor. Orang tuanya diajak untuk ngaji dibonceng. Gitu. Jadi urusannya kapan dilakukan? Ya sore nanti atau besok. Gitu. Jadi bilang sama orang tua, Pak, sekarang hari ini waktunya ngaji. Sekarang kita ngaji dulu. Nanti insya Allah urusan sore aja atau besok. Gitu. Tapi ketika orang tua itu perlu kita pakai motornya nggak boleh. Meskipun buat ngaji, karena orang tua ada kepentingan. Tapi tetap besok-besok kalau kondisi begitu, orang tuanya diajak ngaji. Tadi dikatakan oleh Ustadz, tidak boleh kita minta-minta untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita minta sedekah di pinggir jalan di pinggir jalan atau rumah kaum muslimin untuk melaksanakan tabligh akbar atau kegiatan masjid. Ini caranya yang nggak benar. Untuk kepentingan umum, nggak mesti kan dengan di pinggir jalan bikin seperti itu minta-minta, nggak boleh. Kan bisa kita cari beberapa orang kaya kita datangi dan mudah. Kan juga untuk keperluan dalam artian untuk kegiatan tabligh akbar nggak banyak dibutuhkan uang, sedikit aja, cukup berapa orang bisa. Tapi diminta-minta dengan cara begitu nggak boleh dalam Islam. Dan juga bikin malu. Seolah kita umat Islam nggak punya duit, minta di pinggir jalan seperti itu. Sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Yang terakhir ini pertanyaan, bagaimana Ustaz supaya kita bisa tetap di atas manhaj salaf? Untuk tetap di atas manhaj salaf, ikhwani fiddin, azakumullah, antum enggak lepas untuk terus mengaji. Jadi untuk thalabul ilmi jangan tinggalkan. Setiap ada kajian yang dikaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf, terutama kajian tentang tauhid, antum datangi meskipun jauh. Yang kedua, antum baca buku-buku dari kitab tauhid ini seperti tadi saya sebutkan kitab tauhid. Antum harus punya, harus baca. Supaya antum paham tentang tauhid. Baca juga buku tentang mulia dengan masalah. Karena antum ingin supaya kita berpegang teguh pada manhaj salaf, antum baca. Yang ketiga, antum berusaha untuk melaksanakan dari amal-amal soleh yang mudah, semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Yang keempat, cari teman-teman yang akidahnya, manhajnya benar, kita cari sebagai teman. Kemudian kita laksanakan semuanya itu. Bagaimana dengan orang yang melakukan bom bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad? Ya ini nggak benar. Bom bunuh diri bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Tadi ketika kita berbicara tentang cabang iman, yang hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Hurairah, kan yang paling tinggi cabang iman apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Dan malu bagian daripada mewahai syaitan. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk iman, gak mungkin Islam mengajarkan untuk merusak, mengebom dan segala macam. Hatta di medan perang juga gak dibenarkan dengan bom bunuh diri. Bagaimana dia membunuh dirinya? Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum minallahi kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah itu sayang kepada kalian. Hukumnya haram dalam Islam. Dan ini bukan dari Islam ya. Kalau ada orang yang terus-menerus mengolok-ngolok agama Islam, apakah dia menjadi kafir? Ya dinasihatin dulu, diingatkan. Sifat nifak ada pada orang ini. Tapi kalau seandainya tetap demikian,
ya dikafirkan. Ini haknya para ulama, bukan kita. Kafir mengkafirkan haknya para ulama. Kalau diserahkan kepada orang umum, ya rusak agama ini. Semua bisa jadi kafir nanti. Karena ada iqamatul hujjah, ada syurut, ada intifaul mawani'. Kalau tadi disebutkan tentang barok kepada orang-orang musyrikin, bagaimana kalau kita punya teman-teman yang jelek? Apakah kita juga barok? Bukan barok, artinya kita di sini menjauhkan. Karena kalau kita bergaul dengan teman-teman yang jelek, kita akan rusak. Kalau kita harus menjauhkan. Kan ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Makanya diperhatikan kepada siapa dia berteman. Jadi dari teman yang baik, teman yang buruk tinggalkan. Jauhkan teman yang buruk itu. Apakah takut kepada hantu, pocong, kuntilanak? Ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Lah antum takut kepada bayang-bayang, dari mana itu ada? Taunya dari mana? Itu kan setan. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, berlindung. Karena Allah yang suruh. Makanya ketika kita baca Quran, disuruh berlindung. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kau baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika sholat juga demikian, ketika baca Al-Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Dan doa-doa perlindungan kepada setan itu banyak. Ada zikir pagi dan sore. Itu juga perlindungan diri ketika kita mau tidur. Makanya ketika kita takut dengan yang seperti ini masuk kepada kesyirikan. Ini pengaruh dari apa? Dari film, dari buku-buku bacaan, segala macam. Tadinya anak kecil kadang-kadang dia tuh dengan fitrahnya tengah malam ke kamar mandi biasa sendiri. Ketika ibunya takut, si anak ikut takut. Ketika bapaknya penakut, anaknya ikut takut. Dalam apa yang ditakuti? Dalam rumah terkunci. Takut ini. Ini nggak boleh. Ini kesyirikan. Nggak boleh. Saya Islam karena dari orang tua saya. Saya belum tahu tentang pemahaman Islam. Setelah tahu dakwah salaf, apakah saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak. Kita udah Islam. Kan Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kullu mauludin yulal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun. Setiap anak lahir dengan fitrah, kedua orang itu akan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau dua orang tuanya Islam, anaknya juga Islam. Meskipun dia tadinya nggak tahu apa-apa, ya dia belajar agama Islam. Karena awalnya kita juga bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ya kita belajar untuk menghilangkan kebodohan. Dan kita wajib meyakini juga tentang Islam yang diajarkan ini dari Quran, Sunnah, al-Fahmi Islam, ini yang benar, ini yang kita ikuti. Saya punya teman saya ngakunya Islam. Kalau diajak sholat, dia jarang sholat. Kalau sholat Jumat, dia nggak mau sholat. Ketika saya tanya, apakah dia yakin tentang wajibnya sholat? Dia katakan yakin wajibnya sholat. Cuma dia malas mengerjakan. Apakah dia kafir? Tidak. Meskipun sebagian ulama mengkafirkan. Tapi yang kuat pendapat jumhur ulama, selama dia masih meyakini tentang kewajiban itu, tidak dikafirkan. Selama meskipun sebagian ulama mengatakan kalau orang sudah meninggalkan sholat kafir, seperti pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya. Tapi jumhur ulama
mengatakan tidak. Syahadatnya dia mestinya kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadatnya dia berpengaruh untuk menegakkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan lagi itu, dinasihati. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Apakah penyebutan tentang rukun syahadat nafi hanya cukup dalam hati? Ya kalau kita sudah kuat mengingkari dengan kekuatan. Kalau tidak dengan hati. Saya ambil contoh. Waktu Nabi SAW di Mekah, ada di Ka'bah itu kurang lebih berapa patung? 360 patung. Nabi nggak mampu. Tapi Nabi tetap beribadah di Ka'bah. Sholat menghadap Ka'bah. Tetap lakukan itu. Karena belum ada kekuatan. Seperti tadi saya sebutkan contoh disiksanya Ammar, Yasir, Sumayyah. Tapi Nabi nggak mampu. Disiksanya Khabbab bin al-Arat, disiksanya Bilal. Nabi nggak mampu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah sudah punya kekuatan sampai Fatu Mekah, sudah punya kekuatan, baru dihancurkan patung-patung itu. Sampai Nabi juga menyuruh beberapa sahabat untuk menghancurkan patung Lata, Uzza dan Mana. Dalam 1 hari harus hancur dalam 1 hari. Harus hancur dalam 1 hari. Karena orang beriman nggak akan merasa tenang selama masih ada selain Allah yang disembah oleh manusia. Saya ulangi, orang yang beriman dia nggak akan tenang hatinya selama masih ada selain Allah yang disembah oleh manusia. Nggak akan tenang hatinya. Nabi nggak tenang. Kata Nabi, senangkan aku dengan kamu hancurkan patung-patung itu. Dihancurkan. Sampai Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, la tada timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan patung, melainkan kamu hancurkan. Jangan kau tinggalkan kuburan yang tinggi, kamu ratakan. Setelah apa? Setelah kuat. Tapi kalau kondisi kita sekarang lemah, ya kita dalam hati mengingkari perbuatan itu. Dan juga tidak menghadiri kayak perayaan-perayaan yang dilakukan orang-orang kafir. Nggak boleh kita ikut di dalamnya, tidak boleh. Jadi samping hati, perbuatan juga. Tapi buat penghancuran itu kalau sudah punya kekuatan. Karena nggak boleh penyembahan kepada selain Allah, nggak boleh. Karena harus diyakini kepada mereka juga yang menciptakan langit bumi Allah, yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Hanya satu yang wajib kita ibadah, hanya Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampaikan kepada mereka juga yang lainnya. Yang beragama juga ingatkan satu yang wajib kita Allah yang menciptakan, yang memberikan segalanya kepada kita. Di halaman 32 disebutkan orang yang tidak menunaikan ibadah haji itu matinya seperti Yahudi Nasrani. Artinya orang Yahudi Nasrani dia tidak menunaikan ibadah haji. Orang jahiliyah menunaikan ibadah haji. Yahudi Nasrani enggak menunaikan ibadah haji. Kalau jahiliyah menunaikan ibadah haji. Dia matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Makanya orang kalau sudah mampu menunaikan ibadah haji, dia harus menunaikan ibadah haji karena wajib. Karena Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib atas manusia karena Allah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini saya melihat Ustaz, ada beberapa jamaah memfoto mengambil. Kalau dari panitia saya izinkan, tapi kalau bukan panitia dihapus. Ya, rekaman juga demikian nggak boleh antum. Kemudian rekam disebarkan nggak boleh. Yang saya izinkan boleh, yang lain nggak boleh. Dan itu sudah disampaikan oleh panitia, nggak boleh. Jadi ini amanah, antum jangan khianat, nggak boleh.
bagaimana kita mengetahui tentang mana salaf ini dan bagaimana kita mengetahui tentang dai-dainya? Ya antum harus belajar. Untuk mengetahui tentang mana salaf belajar. Dan lama belajar Quran dan Sunnah. Enggak cukup dengan pengajian-pengajian umum. Belajar sungguh-sungguh antum. Baca kitab yang para ulama, duduk di majelis ilmu sehingga antum tahu tentang mana salaf ini. Nah, bagaimana dengan dai yang dia menyebut dirinya mana salaf? Ya perlu diketahui dulu. Bab dai ini sekarang banyak mengatakan dirinya mana salaf. Kan harus kita lihat benar apa tidak, belajarnya dia di mana, ngajinya di mana, akidahnya gimana, gimana. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah di dalam muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka kalian hendaknya melihat kepada siapa kalian mengambil ilmu. Kepada siapa? Enggak sembarangan. Dulu para ulama terdahulu, mereka enggak akan belajar kecuali disaksikan bahwa orang itu memang orang berilmu. Oleh yang lain, oleh ilmu. Ini kan tidak. Orang sekarang belajar, lihat di YouTube, wah enak ini. Ini kocak, dipanggil. Ustadznya bodoh, yang manggil lebih bodoh lagi. Ini terjadi yang seperti ini. Tapi ngakunya salah. Sekarang jadi dakwah yang mulia ini dianggap sebagai barang dagangan ya. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Tentang batas-batas pembatal syahadat. Ini belum kita bahas ini. Tadi sebutkan panjang kalau membahas tentang batal syahadat ini. Ini saya bawakan di buku ini, saya bawa juga di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah syirik kecil menghapuskan amal itu atau seluruh amal? Ya amal itu aja. Syirik secara umum, syirik besar maksudnya menghapuskan amal. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Kalau engkau berbuat syirik hapus amalmu. Tapi kalau syirik kecil, ya hapus amal itu aja yang dilakukan. Mau dia sholat, riya, hapus amal itu. Atau dia sedekah, dia riya, sedekah itu aja. Sedekah yang lain yang ikhlas diterima oleh Allah. Jadi kalau riya itu atau syirik kecil itu menghapuskan amal itu aja, bukan seluruh amal. Tapi kalau syirik besar menghapuskan seluruh amal. Boleh tidak kita memberikan salam kepada orang kafir? Nggak boleh. Nggak boleh. Nabi ketika mengirim surat kepada raja-raja kafir, Nabi nggak sebutkan salam. Apakah dengan memahami kalimat tauhid bisa mencegah kita dari berbuat dosa dan maksiat? Ya harus kita berusaha bagaimana mencegah perbuatan dosa dan maksiat. Ada di buku ini ketika pembahasan merealisasikan tauhid. Bagaimana kita mewujudkan atau realisasi tauhid, ada pembahasan di situ. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di membawa 3 di situ. Orang yang mewujudkan tauhid yang pertama yaitu dia menjauhkan segala macam perbuatan syirik dengan berbagai bentuknya. Yang kedua, dia menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu intinya. Kalimatnya panjang, tapi intinya 3 di buku itu. Antum bisa lihat merealisasikan tauhid atau hakikat tauhid. Ini ada pertanyaannya gulu, tapi saya harus jawab. Antum dengarkan, Ustadz mohon nasihat.
Siapa yang harus kita ikuti setelah antum dan Ustaz Abdul Hakim? Ini pertanyaan gulu. Berlebih-lebihan. Banyak dai, antum nggak perlu pada saya Ustaz Hakim. Kita manusia biasa. Kadang benar, kadang salah. Yang diikut siapa? Rasulullah SAW. Ustaz-ustaz yang lain banyak yang antum bisa belajar selama mereka berpegang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tadi saya bawakan perkataan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dunyakum. Antum jangan gulu. Ini makanya ada sebagian orang menuduh antum yang ngaji sama saya, sama Ustaz Hakim, ta'assuf fanatik. Nggak mau terima dari yang lain. Padahal saya nggak pernah mengajarkan demikian, tidak. Yang saya bawakan dalil Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Itu yang saya bawakan. Ya antum bisa ngaji kepada orang lain selama yang disampaikan itu juga dalil Quran, Sunnah. Tapi antum nggak boleh kalau nggak dari Ustadz Yazid nggak mau terima, nggak boleh. Antum kembali lagi kepada ahlul bid'ah lagi, kepada hizbi lagi. Terima dari siapa aja, selama itu dalil dari Quran dan Sunnah. Itu perhatikan tuh. Gulu ini membinasakan. Antum perhatikan. Nabi bersabda SAW, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Jauhkan diri kalian dari gulu dalam agama, karena gulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Antum hati-hati. Terjadinya pertama kali kesyirikan yaitu pada umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yaitu orang-orang solehnya ketika meninggal dibangun kuburannya, dibuat lukisan patung, nggak disembah. Tapi setelah itu, setelah meninggal orang-orang yang membangunnya, datang generasi berikutnya disembah. Itu antum hati-hati. Bagaimana Ustadz? Kita mau berdoa kepada Allah. Kita merasa diri kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Maka kita jadikanlah orang-orang yang soleh, yang sudah meninggal dunia, yang ada dalam kubur itu sebagai perantara kepada Allah. Apakah ini syirik? Syirik ini tadi sudah saya bahas. Bagaimana kezoliman orang yang berbuat syirik, nggak menghargai Allah sama sekali. Itu saya bacakan dalam buku Syarah Kitab Tauhid, penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Kita langsung, Allah menyuruh apa? Pakai perantara tidak. Allah menyuruh apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Allah berfirman, "Adalah kalian semuanya berdoa kepadaku, langsung kepada Allah tanpa perantara. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dan akan terhina." Langsung, nggak ada sahabat itu berdoa datang ke kuburan Nabi dulu, nggak ada. Semua mereka berdoa langsung kepada Allah, nggak ada pakai perantara. Adapun ayat yang sering dijadikan dalil oleh mereka dalam surah Al-Maidah di ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah yang dimaksud dalam ayat itu melakukan amal-amal soleh yang diridhai Allah. Melakukan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Penjelasan para mufassir tentang ayat itu demikian. Antum bisa lihat dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Apakah boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Tidak boleh. Kenapa? Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid." Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai apa? Sebagai berhala, sebagai tempat ibadah. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Aku larang kalian. Maka Nabi berdoa di akhir ayatnya, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Saya jelaskan di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, antum bisa lihat. Enggak boleh. Dan Nabi juga melarang dalam hadis yang sahih
riwayat Muslim, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan kalian duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hadis yang sahih Muslim. Bagaimana kita menyampaikan kepada saudara? Karena saya sendiri dimusuhi oleh saudara saya. Ya, antum harus sabar. Bab keluarga saya ada yang melakukan kesyirikan. Ya, antum harus sabar. Tetap dakwah tauhid harus jalan. Nggak boleh tinggal. Antum harus sabar. Sampaikan dengan cara yang baik. Ingatkan. Seperti yang disebutkan di sini, pakai jimat, pakai susuk. Ini nggak boleh. Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalat syirkun. Sungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Ya, sampaikan dengan cara yang baik dan doakan agar mereka dapat hidayah. Bagaimana menasihati orang yang taklid kepada ustadz tertentu? Ya, kita jelaskan aja bahwa nggak semua ustadz itu punya ilmu semuanya. Mesti ada kelebihannya, mesti ada kekurangannya. Tapi jelas kita mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang berbuat syirik. Dia berpegang teguh pada Quran Sunnah, akidahnya benar, manhajnya benar. Itu harus kita lihat. Dalam kita thalabul ilmi itu nggak boleh sembarangan. Sebab dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhuduna dinakum. Ilmu ini agama, dan kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Jadi harus tahu kita kepada siapa kita belajar. Ustadznya ini bagaimana akidahnya, manhajnya, bagaimana juga ibadahnya kepada Allah, gimana sholatnya, gimana akhlaknya. Baru setelah itu kita belajar. Nggak sembarangan orang. Nggak boleh kita belajar kepada sembarangan orang, nggak boleh. Bagaimana kita menjelaskan kepada keluarga tentang amar ma'ruf munkar, sedangkan saya belum bisa. Ya, antum bisa berikan bukunya atau makalah-makalah yang diambil dari buku ini, satu lembar dikasihkan. Jangan semuanya, karena nggak akan bisa dibaca oleh dia. Kasih satu lembar, permasalahan apa yang dilakukan oleh keluarga kita, umpamanya kesyirikan atau minta-minta kepada selain Allah, jelaskan. Ambil satu makalah, antum fotokopi kasih, satu lembar atau dua lembar, diingatkan. Dan samping itu antum doakan, harus jelaskan. Nggak mesti semuanya harus dengan dalil karena antum belum mampu, tapi tunjukkan kitabnya, tunjukkan bukunya supaya mereka yakin dengan apa yang kita nasihati. Bagaimana kita menasihati orang tua yang masih senang nonton TV dan juga acara-acara maksiat? Ya, antum jelaskan dengan cara yang baik pada dia bahwa ini acara-acara ini nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Bandingkan antara nonton TV dengan baca Quran, manfaat mana? Antara nonton TV dengan istighfar, antara nonton TV dengan baca buku, kan dapat ilmu. Kalau ini kan nggak dapat ilmu, nggak ada manfaatnya. Jadi perlu waktu dan sabar. Mungkin bagi orang tua itu, bagi dia hiburan. Bagi orang tua itu hiburan. Makanya kita perlu sabar, ingatkannya, dan perlu waktu. Nggak bisa langsung berubah. Karena apa? Dia nonton TV itu puluhan tahun, sama dengan melakukan bid'ah puluhan tahun. Antum mau robah dalam sehari nggak mungkin, dalam sepekan juga nggak mungkin, perlu waktu. Antum juga berusaha bagaimana ngajak dia ngaji. Atau kalau juga dengan TV, gimana antum usahakan pasang parabola supaya bisa melihat TV roja. Itu solusi diantaranya. Dia lihat TV yang umum juga tapi roja dilihat. Nanti bisa dibandingkan. Perlu waktu. Yang lama-kelamaan kita tutup tuh semuanya kecuali roja aja atau Madinah, Mekah. Kan perlu waktu gitu. Bagaimana kalau orang yang dia pelaku syirik? Kita boleh nggak jadi makmum? Antum tahu nggak dia melakukan syirik? Antum tahu nggak?
Apa kata orang? Nggak boleh. Harus ada bukti, ada hujjah bahwa betul dia berbuat syirik dan nyata dia berbuat syirik. Dari perkataannya, dari perbuatannya dia berbuat syirik. Kalau kita tahu berbuat syirik, antum nasihati dulu. Nasihati, dia kan masih muslim. Nasihati dengan cara yang baik. Antum ini datang ke dukun, antum pakai jimat, syariat Islam nggak boleh. Kalau kita dinasihati nggak mau juga, nggak boleh kita bermakmum dengan orang yang berbuat syirik, nggak boleh. Bagaimana saya menasihati suami saya yang keras untuk dia bisa sabar dan ikut kajian? Yang paling tahu kan sifatnya ibu sendiri, ya. Yang pilih dia jadi suami ibu sendiri kan. Yang milih jadi suami ibu sendiri. Sudah terjadi, harus sabar, harus sabar. Mesti ada kebaikannya di situ. Nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Setiap sifat yang jelek itu memang harus dirubah. Sama seperti seorang suami, ada istrinya yang dia kurang suka dari tabiatnya, mesti ada kebaikan padanya. Pasti ada kekurangan, tapi terus berusaha menasihati dengan cara yang baik dan doakan dia agar dia bisa berubah. Dan pada para suami juga nggak boleh dia punya sifat yang keras atau dia diktator pada keluarganya, nggak boleh. Dia harus berlemah lembut kepada istrinya. Kan Nabi menasihati wastausu bin nisa'i khairan, dalam menasihati wanita dengan cara yang baik. Nabi suruh menasihati dengan cara yang baik pada wanita. Dan Allah menyuruh apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ada yang nggak disukai padanya, mesti padanya ada kebaikan yang banyak, kata Allah. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kalau kamu nggak suka pada salah satu sifat istri kamu, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Saya pernah membuat akun palsu menggunakan foto orang lain, dan akun tersebut saya pakai untuk menipu orang lain. Ya antum dosa besar. Dosa besar. Bagaimana tobatnya? Ya antum minta maaf di akun tersebut bahwa ini bohong. Ini bohong. Antum jelaskan bahwa ini bohong dan saya minta maaf kepada semua yang pernah membaca akun ini. Antum tobat kepada Allah, tobatan nasuha. La haula wala quwwata illa billah. Ada aja manusia ya. Dan antum sibuk dengan seperti ini, nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum tinggalkan. Antum sibuk dengan Facebook, dengan yang lain-lain, nggak ada manfaatnya. Antum yang baik belajar, baca buku-buku yang bermanfaat, baca Al-Quran, antum baca tiap hari, antum lancarkan bacaannya, antum hafalkan, antum baca hadis Nabi, manfaat. Jangan sibuk dengan media sosial, nggak ada manfaatnya. Banyak orang-orang nggak berilmu sibuk dengan media sosial, atau orang berilmu aja sibuk dengan itu, nggak ada manfaatnya kalau dia sibuk. Kecuali kalau dia ingin menyampaikan nasihat kepada umat dengan dalil dan sesuai dengan manhaj yang hak, sampaikan manfaat. Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk.
Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban, para ustadz wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia wajib dia dakwakan. Karena Allah. Bukan kemudian dia ini kan minta upah. Antum lihat lagi di surah Asy-Syu'ara tentang para nabi. Allah ulang-ulang kalau ini sih dalam surah Asy-Syu'ara supaya antum paham ini. Di surah Asy-Syu'ara setelah Allah menceritakan awal nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain. Diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syu'ara. Dan beberapa surah yang lainnya. Bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran. Pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid, bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu ada orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustadz-ustadz ingin mengumpulkan apa? Harta dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, "Kok Ustaz ceramah terus?" "Ya saya butuh duit." La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal, ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Dakwah ini ganjaran di akhirat yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, "Alim majjanan kama ulimta majjanan." Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah dan nikmat. Kita mengharapkan ganjaran. Kalau antum ngajar
dapat uang umpamanya nih, ya 1 juta, 5 juta, dengan ganjaran dari Allah, lebih banyak mana? Ganjaran dari Allah. Karena orang yang mengajarkan ilmu, kalau dia ikhlas karena Allah, semua makhluk ini memintakan ampun pada dia. Hatta ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan gak ini? Belum ganjarannya, belum pahalanya, belum yang lain. Dan didoakan kebaikan oleh semua makhluk. Kenapa mengharapkan dunia? Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini. Kecuali kalau memang ada dia ngajar di pondok yang dia nggak punya maisha kecuali itu, yang memang yayasan atau juga ada orang kaya atau pemerintah memberikan gaji untuk dia, nggak apa-apa, boleh, secara hukum syari boleh. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kan imam-imam atau para ulamanya dia digaji oleh pemerintah, nggak ada masalah, boleh gitu. Tapi tetap dia harus mendakwakan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Tetap itu keikhlasan harus jaga itu. Jangan mengharapkan sesuatu. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya heran dan bingung karena sekarang banyak sekali anak-anak muda ikut kajian sunnah tapi tidak tahu akidah yang benar. Bukan tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu juga manhaj yang benar, nggak tahu manhajnya. Karena mereka ikut pengajian di sana sini. Contohnya masih ikut dan dengar kajian dari ustadz yang berakidah sufi, Asy'ariyah. Mohon nasihatnya. Jadi bukan sekedar dia tidak ngerti akidah, tapi juga dia nggak ngerti manhaj. Kalau dia ngerti manhaj, dia harus tahu akidah ustadz itu gimana. Kan tadi sudah saya bawakan penjelasan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'i, wafat tahun 110 Hijriah. Nanti antum bisa lihat perkataannya di Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Muqaddimah kitab Sahih. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata beliau begini, inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhudun dinakum. Ilmu ini agama. Kalian lihat kepada siapa kalian belajar. Harus tahu kita, orang ini yang ngajar ini akidahnya gimana, manhajnya bagaimana, pemahamannya bagaimana, ibadahnya gimana, akhlak. Kita bisa tahu dari keseharian dia. Keseharian kita bisa tahu kan. Kita bisa lihat sholatnya gimana, bisa kita lihat ibadahnya. Kita bisa tahu tentang akidah manhajnya, mungkin dari tulisannya, dari bukunya kita bisa tahu dia. Belajar kepada orang-orang yang jelas, bukan orang yang gak jelas. Ini enggak, sekarang banyak orang manggil ustadz yang dia tahu di mana, YouTube. Wah, ini ustadznya kocak nih, dipanggil. Ini panitianya panitia yang bodoh ini, gitu. Manggil ustadz kocak. Ini pelawak. Ini ustadz kelihatannya enak gitu. Ini ustadz lembut, gitu, nggak keras. Jadi kalau yang dakwakan tauhid dianggap oleh mereka keras. Berarti panitianya nggak ngerti agama ini. Harus belajar dulu dia. Maka yang bagus ketika kajian itu panitianya ustadz, bukan orang awam. Kan banyak panitia pengajian orang awam. Bahkan juga ibu-ibu ngerti apa? Bapak-bapak juga banyak orang awam nggak ngerti apa-apa. Ustadz yang paham dalil, paham hujjah, paham akidah yang benar, dia yang manggil ustadz. Ini ustadz yang dipanggil ustadz yang betul-betul ngerti. Jangan ustadz yang dipanggil sufi, torekot, ahlul bidah, atau yang dipanggil ustadznya tukang tahdzir. Ada nggak tukang tahdzir? Ada tukang tahdzir. Jadi panggil. Jadi harus tahu kita. Makanya antum bertanya kepada ustadz yang paham. Bagaimana sikap suami menghadapi istri yang tidak penurut? Ya jelaskan dong kepada dia. Makanya ketika antum pertama kali akad nikah itu, pertama kali selesai akad nikah, antum bacakan kan di ubun-ubunnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalat ali wa a'udzuka min syarri wa syarri ma jabalat ali. Antum sampaikan kepada dia, kamu sekarang sudah menjadi istri saya, kewajiban kamu yang terbesar kepada saya, bukan kepada orang tua. Dan kamu wajib mentaati. Karena ini dalil dari Quran dan Sunnah.
yang dengan kamu taat kepada saya sebagai suami, kamu akan masuk surga. Kalau kamu tidak taat, masuk neraka. Jelaskan dari awal pernikahan. Sekarang sudah punya anak, ya jelaskan lagi tetap. Ulangi terus ratusan kali. Sebab ketika ada perempuan yang dia kurang ajar kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, Nabi mengatakan kepada perempuan ini, unduri aina anti minu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan suami kamu sorga kamu dan neraka kamu. Kalau kamu taat kepada suami kamu masuk sorga, kalau kamu durhaka masuk neraka. Ancamannya keras. Jadi harus jelaskan kepada istri, dia wajib taat kepada suaminya, nggak boleh kurang ajar. Karena jalannya dia menuju sorga dengan ketaatan dia kepada suaminya. Ini harus didengar nih oleh semua wanita. Dan tidak berat. Tugas wanita nggak berat. Dia wajib mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Itulah jihadnya dia. Di samping juga jihadnya dia adalah umrah dan haji. Nggak ada perang bagi wanita. Karena dengan dia taat kepada suaminya masuk sorga. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Nabi bersabda SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannah min abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dia masuk sorga dari pintu sorga mana saja yang dia kehendaki. Kamu ingat itu? Ringan. Nabi sebutkan dia sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dijaga kehormatannya, dia pakai jilbab yang sempurna dan dia menjaga dirinya. Dia tidak keluar rumah kemana-mana, dia harus dengan izin suami. Tidak ikhtilat dengan laki-laki, tidak bercampur dengan laki-laki. Dia jaga kehormatannya. Tidak ngobrol-ngobrol dengan laki-laki, tidak. Dia jaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatul jannah, dia akan masuk surga min abwabil jannah, dari pintu surga lagi. Ini nikmat bagi wanita. Taat pada suami surga. Jadi jangan melawan pada suami, jangan kurang ajar. Bapak ada juga wanita yang kurang ajar pada suami, yang lawan suaminya. Bahkan nggak nurut, nggak boleh. Dia harus nurut pada suaminya. Dan dia harus sabar dengan sikap atau mungkin dengan sifat suami, harus sabar. Karena itu jalannya dia menuju surga. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita.